Bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kota Jambi. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jambi, Dr. Haji Syarif Prasetya SDME. Yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, Bapak Budi Hartono SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Bambang Hadi Waluyo SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Haji Samsurizal SE MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Bapak Haji Mulyadi SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Kota Jambi. Yang kami hormati pengawas Kepala Sekolah K3S NGMP KKG. Yang berbahagia para calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Jambi. Selanjutnya penayangan video testimoni CGP dan PP Angkatan ke-6 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri, koordinator pengajian praktek pada program guru penggerak Angkatan 6. Mari kita semua menjadi agen perubahan untuk mempercepat transformasi pendidikan. Mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini adalah Loka Karya 7 yang merupakan bahagian dari kegiatan selama 6 bulan pendidikan guru penggerak yang diawali Loka Karya 0, Loka Karya 1,
2, 3, 4, 5, dan 6. Dan hari ini adalah lokakarya 7, yaitu hasil panen karya dari calon guru penggerak Jakarta 6, tentunya yang didampingi oleh para BP hebat yang hari ini juga mendampingi kita di kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan kebijakan pemerintah Merdeka Belajar pada episode ke-5, yaitu program guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, harapannya dengan program prioritas ini kita akan mendapatkan guru-guru yang transformasi gurunya luar biasa menjadi agen perubahan, guru yang berpihak kepada peserta didik, kepemimpinan pembelajaran. Kegiatan hari ini Pak Bu bertujuan untuk menunjukkan, mengingatkan kembali, merefleksikan kembali terkait dengan apa yang sudah dipelajari di 10 submodul pada pendidikan guru penggerak. Dan tujuan dari kegiatan hari ini adalah untuk menerima masukan-masukan dari kita semuanya, baik dari paparan praktik baiknya dan juga dari stand panen hasil karyanya yang akan kita saksikan nanti. Petunjuk dari Bapak Wali Kota untuk guru-guru kita, baik guru penggerak yang sudah selesai pendidikannya di angkatan 2 dan juga hari ini yang kita hayalkan panen rayanya di angkatan 6 dan tentunya untuk PGP di angkatan 7 yang juga insya Allah pada 1 Juli nanti akan kita rayakan panen hasil karyanya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, pada bulan ini juga kita sudah akan memulai terkait dengan PGP angkatan 8 yang insya Allah dalam minggu ini lambat-lambatnya minggu depan kita juga sudah memulai lokakarya orientasi untuk PGP angkatan 8. Provinsi Jambi, yang saya hormati juga Kepala Cagar Budaya Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, tetapi untuk menjadi kepala sekolah harus seleksi. Meskipun dia punya sertifikat kepala sekolah, tetapi harus melakukan seleksi. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman saat ini, begitu kita membuka seleksi, ternyata kekurangan tenaga kepala sekolah. Karena apa? Karena ada monopoli dan ada persyaratan kementerian pada saat itu. Untuk menjadi kepala sekolah harus punya sertifikat kepala sekolah. Lembaganya hanya satu, yaitu yang di Sulu itu, lembaga monopoli. Begitu ikut tes seleksi untuk pendidikan calon kepala sekolah, belum tentu lulus lagi. Tes 100 yang lulus 15. Sehingga kita kekurangan kepala sekolah. Akhirnya seleksi ini saya tunda setelah saya lakukan. Tetapi saya mencari siapa-siapa yang sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Nah, yang memiliki sertifikat inilah yang kami seleksi. Ternyata jumlah pensiun kepala sekolah dengan jumlah yang memiliki sertifikat tidak berimbang juga. Sehingga banyak sekali sekolah dasar di Kota Jambi ini, sekolah dasar negeri, kepala sekolahnya dulu itu banyak PLT. Karena apa? Stok yang memiliki sertifikat ini tidak ada, sedikit sekali. Kami menyampaikan dengan 2 menteri, saya sampaikan, ya, saya tidak usah sebut menterinya. Saya katakan, kalaulah lembaga ini hanya satu, perbanyaklah lembaga ini. Apakah ada di Pulau Sumatera, apakah ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jangan hanya di Pulau Jawa, di kota Solo ini saja. Kemudian alhamdulillah, semenjak menteri yang saat ini, Pak Nadiem Makarim ini, dibentuklah program guru penggerak. Yang itu adalah cikal bakal. Bagaimana? Karena ada salah satu klausula di dalam guru penggerak ini, boleh dijadikan kepala sekolah. Berarti apa? Guru penggerak ini harus multi talenta, harus lebih baik, lebih pintar, lebih berpengalaman, ya, lebih bertanggung jawab, lebih berintegritas dibanding yang lainnya. Nah, ternyata setelah ini dibuka, apakah semua guru mau untuk menjadi guru penggerak? Tidak juga. Ada juga guru yang nunggu-nunggu, akulah jadi guru penggerak ini. Apakah sertifikasinya
lebih dari yang ini. Tidak juga dibilang itu. Dapat motor nggak dinas? Tidak juga katanya. Dapat rumah dinas? Tidak juga, sama baik. Untuk apa katanya? Nah ini yang nanti tugas saya sampaikan dengan kepala balai, sampaikan ke pusat lagi. Di samping kami akan ngomong, berikan insentif atau berikan kelebihan kepada guru-guru penggerak. Kalau guru penggerak ini sama seperti yang lain, untuk aku jadi guru penggerak, betul? Kalau pendidikan sekian lama di sini lagi. Kalau sekadar mau pintar, buka beli buku, kita belajar sendiri. Betul kan? Ini juga yang akan kami sampaikan ke Menko PMK nantinya, ya. Karena pihak pusat itu cuma hanya mendengar laporan, tapi kamilah kepala daerah yang akan menceritakan bagaimana psikologis daripada guru-guru penggerak ini. Pemerintah ingin memperbanyak, tapi tidak memberikan kelebihan apa-apa terhadap guru-guru penggerak ini. Ya, ini akan kami sampaikan nanti. Mudah-mudahan ini akan diakomodir. Ya. Kemudian setelah ada guru penggerak, ya, guru penggerak ini saya katakan harus multi talenta, harus berbeda dari yang lain. Ay Pak, banyak habis waktu kami Pak, lah ngajar, nak belajar, harus. Ya. Karena kenapa? Ada salah satu poin di sini untuk menjadi kepala sekolah diperbolehkan guru penggerak yang sudah 2 tahun ya kalau tidak salah. 2 tahun ya, betul Pak. Pak ini 3 tahun ya. 3 tahun atau 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Setelah jadi guru penggerak 3 tahun diperbolehkan untuk menjadi kepala sekolah. Tetapi kalau di Kota Jambi ini, di SD negeri Kota Jambi, rasanya tidak nunggu 3 tahun lagi. Ya, karena banyak nih PLT, betul. Ya, saya bilang dengan kaji tidak usah nunggu 3 tahun. Kalau memang dia sudah guru penggerak, nggak cukup syaratnya jadilah kepala sekolah. Pak, kaki aku aja melanggar, buatkan surat wali kota ke menteri. Kaki saya nekenya minta prioritaskan Kota Jambi. Nah ini yang saya katakan tadi. Tetapi kita harus siap Bapak Ibu semua. Ya. Jangan sampai kita bangga dengan sebutan guru penggerak, tapi kita tidak siap. Guru penggerak ini seperti dokter. Ya. Dokter itu begitu dia mendapat profesi dokter, dia disumpah. Sumpah profesi, bukan sumpah jabatan, sumpah profesi dia. Siap akan melakukan tindakan dan pelayanan kesehatan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Tengah malam ada orang perlu, keluar tengah malam. Maka dia akan berprofesi disebut dokter. Nah, guru penggerak itu juga seperti itu. Jangan sampai cuma dapat sertifikat dari balai kita ini, nah pegang-pegang kaki guru penggerak. Tapi begitu siswanya datang, Pak, Bu, tolong dulu kami kesulitan, kami tidak ngerti dengan pelajaran ibu nih. Ayo kau belajar dewek lah, nah. Atau kaget lah, tunggu kita online dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Ya, yang namanya guru penggerak itu sebelum kita mengatakan bahwa kita guru penggerak, kita kembalikan ke dalam diri kita. Siap tak kita? Karena apa tadi? Ada istri bilang, semenjak guru kami jadi guru penggerak, sabarnya guru kami. Nah, itu salah satu. Kesabaran guru penggerak itu 2 kali kesabaran guru biasa. Jadi kalau guru biasa, setiap kali marah, tidak apa-apa. Kami kan guru biasa. Kalau guru penggerak, kan kawan-kawan yang guru penggerak mau marah, kamu bisa tegur, kamu guru penggerak, tidak boleh marah. Ya, satu itu. Kedua, sabar lagi apa? Kalau sertifikasi, terima duit sertifikasi, ya, guru biasa dapat duluan, kamu sabar kalau telat. Iya, itu salah satu guru penggerak. Tiba-tiba belum dibayar 3 bulan, sabar, itulah guru penggerak.
Jadi itulah kelebihan guru penggerak semua. Ya. Jadi kembali kepada diri kita, siap nggak kita menjadi guru penggerak? Insya Allah nanti kelebihan lain nanti akan tugas kami menyampaikan kepada Menteri Pendidikan maupun Menteri PMK. Kenapa? Menko PMK ini mantan Menteri Pendidikan soalnya, dia paham. Ya. Nah kemudian ada yang namanya Merdeka Belajar. Saya banyak keliling, mungkin sudah 3/4 dunia ini saya kelilingi. Ya. Saya banyak mengunjungi sekolah-sekolah. Memang berbeda dengan kita sekolah. Nah, pendidikan di luar itu sudah banyak juga di Indonesia, tapi di sekolah-sekolah swasta. Seperti misalnya di Pelita Harapan, di Pras Mul, sekolah-sekolah swasta. Dia mengadopsi pendidikan-pendidikan di luar. Jadi pendidikan mereka itu tidak lagi berbentuk hafalan. Nah, kau buka alamat ini, hafalin ini nanti, tidak lagi. Jadi sudah sifatnya banyak melakukan advokasi. Jadi kalau bisa si anak ini senang dengan musik, kau harus belajar matematika nak biar pintar. Udah suruh dia musik baik. Matematika untuk belajar sampingan dia. Apakah dia nanti besar dan tidak bisa hidup? Di luar negeri sana itu jadi pemusik dia hidup, penulis komik dia kaya, pengarang buku dia kaya. Tidak harus jadi guru, tidak harus jadi pintar matematika, tidak harus pintar kimia, fisika dan lain sebagainya. Nah kalau kita masih pemaksaan, karena itu kurikulum dasar. Pintar gak pintar kau harus nilai kau sekian, baru bisa naik kelas. Belajar apa? Fisika, kimia, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak itu lebih takut dengan pelajaran ini. Nah, dengan ketakutan ini terhadap nilai-nilai yang dibuat, itu tidak menggambarkan merdeka belajar. Karena takut apa? Melihat guru, wah, guru kimia ini. Yang paling tidak support ini adalah guru kimia, fisika, biologi, matematika, udah lah. Yang disenang ini guru kesenian, olahraga, bahasa, IPS, itu senang semua. Nah, bagaimana membalikkan ini semua? Ya, Merdeka Belajar kita lakukan dengan cara belajar siswa aktif. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang prinsip-prinsip dasar tadi membuat asik anak-anak kita. Buat satu bahan diskusi. Di luar negeri itu kebanyakan meja belajar pun tidak seperti kita sekolah saat ini atau meja teater seperti itu. Kadang-kadang dia ada kursi langsung meja, hari ini dibentuk bulat, ya. Besok dibentuk sistem teater, lusa nanti segitiga. Kadang-kadang guru tidak harus di tengah, tapi guru di belakang. Yang di tengah siapa? Temannya nanti gantian. Nanti temannya gantian ngajak. Apa yang dia ketahui, dia diajarkan. Dia diskusi dengan teman-temannya. Nah ini yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Nah Bapak Ibu yang kami banggakan, kami bangga dengan Bapak Ibu semua saat ini sudah menyandang predikat sebagai guru penggerak. Dan harapan kami ini diperbanyak. Ya saya juga ternyata ada seleksi untuk menjadi sekolah penggerak dan guru penggerak. Banyak sekali sekolah yang mengajukan ternyata dia tidak lulus menjadi sekolah penggerak. Saya diskusi kepala balai. Diupayakan dahulu sekolah-sekolah yang besar atau yang boleh dikatakan favorit dijadikan rujukan sekolah penggerak dahulu. Karena akan jatuh pamornya sekolah besar ini apabila sekolah penggerak itu yang kapasitasnya, kualitasnya atau klasifikasinya sekolah kecil. Orang akan lihat, loh ini sekolahnya besar, SMP ini, SMA ini, tapi kok bukan sekolah penggerak? Tapi malah justru SMA itu, SMP itu sekolah penggerak.
Mana yang benar ini katanya? Nah, jadi bagi kepala sekolah yang saat ini mengepalai, diberikan tugas tambahan selaku kepala sekolah, itu sekolah-sekolah yang boleh dikatakan favorit, besar dan lain sebagainya, harus cepat menjadikan sekolahnya sekolah penggerak. Dan kepala balai juga dikasihkan prioritas juga mereka, karena ini akan terjadi stigma negatif di masyarakat. Masyarakat bingung. Kita mati-matian mengatakan sekolah ini sekolah penggerak. Ya, berarti harus lebih bagus dibanding yang lain. Tapi ternyata ini ada sekolah favorit, bukan sekolah penggerak. Bingung masyarakat nanti. Bertanya-tanya apa ini dimaksud dengan sekolah penggerak ini? Buat sekolah yang besar ini, yang diminati warga seprovinsi Jambi ini, tapi bukan sekolah penggerak. Yang sarana prasarananya lengkap, semua lengkap, gedungnya bagus, tapi bukan sekolah penggerak. Tapi justru ini sekolah yang middle, yang menengah, yang siswanya sedikit, bisa jadi sekolah penggerak. Berarti ukurannya cuma hanya kepala sekolah, tidak seperti itu saya katakan. Tetapi sarana prasarana, kemudian terkait dengan perlengkapan lain itu juga harus dijadikan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah penggerak. Sehingga sekolah-sekolah kecil akan berlomba-lomba. Oh, kami bisa itu, yang penting ada ini, ada ini, ada ini. Nah, mungkin aturan-aturan lain terkait dengan kepala sekolah penggerak. Ya. Ada kepala sekolah penggerak, dia di kepala sekolah, di sekolah itu menengah lah, tidak terlalu besar. Ya. Bagus kepala sekolahnya. Dia tidak boleh digeser untuk dipromosikan ke sekolah yang lebih besar lagi yang bukan sekolah penggerak. Kenapa? Karena dia harus bergeser sesama sekolah penggerak. Itu yang saya kurang sepakat. Ya. Kalau dia sudah jadi kepala sekolah penggerak, 2 tahun dia sukses sudah. Kenapa virus-virus positif ini bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak ini? Bisa dia dicek, bisa dia dipindahkan ke sekolah yang bukan sekolah penggerak ini. Tidak harus tunggu 3 tahun atau berapa tahun, terlalu lama itu. Sehingga dia akan membenahi sekolah ini untuk menjadi sekolah penggerak itu. Tapi kalau dia diputar ke satu sekolah penggerak, tidak ada kelebihan apa-apa. Betul kan? Nah, ini yang kami sampaikan kepada kepala-kepala nanti untuk disampaikan regulasinya ke pemerintah pusat. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kami berharap bahwa program ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, ya. Sehingga ke depan nanti makin banyak anak-anak kita yang memang mampu, yang memang kita siapkan untuk bangsa ini ke depan nantinya. Ya. Kemudian juga terkait dengan isu, ya. Saya yakin para kepala sekolah juga saat ini lagi pusing. Ya. Banyak tenaga honor Pak di tempat kami ini. Ya. P3 sudah keluar, tapi di fitnian, betul ya? Guru honor kami ada 30 yang lulus, ada 3 juga Pak. Masih 27, betul? Nah, saya sudah sampaikan berkali-kali kepada tenaga non-ASN sabar. Karena kenapa? Kalau kemarin tahun 2022 ada kuota memang tidak banyak, ya, tetapi di 2023 ini kuotanya cukup banyak. Mudah-mudahan terjaring di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 ada lagi. Di tahun 2025 ada lagi. Kemarin saya ada ngobrol dengan salah satu dirjen, bukan di Kementerian Pendidikan, tapi dirjen di Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pembiayaan ini. Dia katakan bahwa dia habis diskusi dengan Menpan RB. Saya titip, saya bilang sampaikan dengan Menpan RB, tolong selamatkan dulu yang K2 ini. Ya, yang K2 dengan honor yang 35 tahun plus ini. Karena ini tinggal sedikit lagi. Jangan sampai mereka nanti tes mereka, oke lah kalau undang-undang mengatakan harus tes atau seleksi, grade-nya diturunkan. Jangan nanti mereka berkompetisi dengan tenaga-tenaga pendidik yang baru lulus, yang otaknya masih encer. Ini jumlahnya tidak banyak.
Kalau ini diselamatkan menjadi P3K, maka akan menjadi baik. Baik itu Kemenpan RB, Kementerian Pendidikan, dan lain sebagainya. Karena kasihan ini semua. Ya. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan, dan ini menjadi PR Kemenpan RB untuk bagaimana membuat regulasi terhadap sisa-sisa K2 ini untuk bisa di P3K-kan. Ya. Yaitu seleksi harus tetap karena itu amanat undang-undang, tetapi grade-nya nanti itu diturunkan. Ya. Kalau misalnya untuk lulus umum itu grade-nya 6, mungkin grade-nya 4 atau 5. Sehingga mereka mampu untuk penyerahan secara langsung baju belajar.